Suku Tengger menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Suku Tengger adalah penduduk asli yang berasal dari daerah dataran tinggi di sekitar Pegunungan Tengger, Bromo, dan Semeru yang terletak di Jawa Timur. Suku Tengger juga dikenal dengan berbagai sebutan seperti Wong Brahma, orang Bromo, atau Wong Tengger. Masyarakat Tengger tidak hanya tinggal di lereng pegunungan, namun juga tersebar di beberapa daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang. Secara etimologi, istilah Tengger berasal dari bahasa Jawa yang artinya tegak, diam, tanpa bergerak, yang apabila dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat. Tengger juga bisa berasal dari singkatan Tengering, Budi Luhur. Terdapat beberapa teori tentang asal-usul dari suku Tengger. Namun masyarakat setempat percaya jika nenek moyang masyarakat suku Tengger berasal dari Majapahit. Hal ini berkaitan dengan masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa, di mana Pegunungan Tengger diakui sebagai tempat suci yang dihuni abdi spiritual dari Sang Hyang Widiwasa yang disebut juga sebagai Hulun. Teori ini dibuktikan dengan prasasti Walandit yang berangka 851 Saka atau tahun 929 Masehi, yang menceritakan adanya sebuah desa bernama Walandit di Pegunungan Tengger yang merupakan tempat suci yang dihuni oleh Hyang Hulun atau abdi Tuhan. Prasasti berikutnya ditemukan di daerah Pananjakan atau Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan yang berangkat tahun 1327 Saka atau 1405 Masehi. Kemunculan Kerajaan Mataram Islam yang memperluas kekuasaannya hingga ke Jawa Timur di abad awal ke-17 tidak mempengaruhi kepercayaan rakyat di daerah Tengger yang masih mempertahankan identitasnya. Selain itu, legenda nenek moyang masyarakat suku Tengger juga disebut terkait dengan cerita rakyat Roro Anteng dan Joko Seger. Demi mendapatkan keturunan, Roro Anteng dan Joko Seger harus menumbalkan anak bungsunya ke dalam kawah Bromo sebagai syarat. Sayangnya, keduanya tidak rela mengorbankan sang putra dan malah menyembunyikan Raden Kusuma di daerah Ngadas. Hal itu membuat kawah Bromo mengeluarkan letusan dahsyat, dan akhirnya Raden Kusuma memilih berkorban demi keselamatan keluarganya. Ciri-ciri suku Tengger. Ciri khas suku Tengger dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Masyarakat Tengger dalam kesehariannya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa Tengger sebagai bahasa daerah. Sebagian besar suku Tengger memeluk agama Hindu, dengan ditandainya adanya bangunan pura seperti Pura Luhur Poten. Rumah adat suku Tengger dikenal dengan keunikan bentuk atapnya yang memiliki bentuk meruncing dan meninggi yang menumpuk ke atas. Dengan bumbungan yang tinggi, rumah adat ini hanya memiliki 1 hingga 2 jendela. Selain itu, di bagian depan rumah pasti ada balai-balai atau tempat untuk duduk-duduk atau bersantai. Tradisi suku Tengger.
Berikut adalah ragam bentuk tradisi yang masih dilakukan oleh suku Tengger. Yang pertama adalah upacara Kasodo atau Yatnya Kasodo. Upacara Kasodo merupakan hari raya bagi masyarakat Tengger penganut ajaran Hindu Dharma. Yatna Kasodo dilakukan pada hari ke-14 bulan Kasodo dengan menggelar sesembahan berupa sesaji kepada Sang Hyang Widi sebagai manifestasi dari Batara Brahma. Pelaksanaan upacara Kasodo dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu Puja Purkawa, Manggala Upacara, Mulat Umat, Desandia, Muspa, pembagian bija, Diksa Widi, dan penyerahan sesaji di Kawah Bromo. Proses upacara dimulai pada Sadya Kala Puja dan berakhir pada Surya Puja. Masyarakat Tengger beramai-ramai menuju Gunung Bromo untuk mengantarkan sesaji berupa hasil ternak dan pertanian ke Pura Luhur Poten Agung. Selama pelaksanaan, Romo Dukun Pandita akan membaca japa mantra yang isinya mendoakan keselamatan seluruh alam semesta. Yang kedua adalah Raya Karo atau Yatnya Karo. Hari Raya Karo atau Yatnya Karo adalah perayaan kedua setelah Yatnya Kasada yang dilakukan pada kedua menurut kalender suku Tengger. Perayaan Yatnya Karo diikuti 3 desa meliputi Desa Cetak, Wonotoro, dan Ngadisari. Makna perayaan Yatnya Karo adalah sebagai perlambang asal mula kelahiran manusia yang diciptakan Sang Hyang Widi Wasa melalui perkawinan 2 orang jenis manusia, yakni pria dan wanita. Yang ketiga, tradisi unan-unan. Warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo juga mengenal ritual atau tradisi unan-unan. Istilah unan-unan berasal dari kata tuno yang artinya berkurang, yang berkaitan dengan jumlah hari dalam penanggalan suku Tengger. Umurnya setiap bulan memiliki 30 hari, sementara pada bulan tertentu akan hanya memiliki 29 hari. Sehingga jika dijumlah terdapat selisih antara 5 hingga 6 hari dalam setahun. Untuk melengkapi kekurangan tersebut, selisih hari itu dimasukkan ke dalam buku Desta atau bulan ke-11 yang hanya ada dalam penanggalan tiap 5 tahun sekali. Sehingga pada bulan Desta tiap 5 tahun sekali warga suku Tengger menggelar ritual unan-unan untuk membersihkan desa supaya selamat dari malapetaka. Dan dibalik asal-usul dari suku Tengger terdapat sebuah legenda tentang bagaimana awal mula terjadinya atau bagaimana awal mula suku Tengger itu berasal. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan yang terbaru. Awal mula suku Tengger berasal dari legenda yang diceritakan berikut ini. Pada zaman dahulu, di Gunung Tengger hiduplah seorang gadis yang bernama Roro Wayi. Ia diperistri oleh Ki Saman Saki. Mereka hidup berbahagia. Saat itu Roro Wayi tengah mengandung. Usia kandungannya telah 9 bulan. Sehari-harinya Roro Wayi selalu hidup suci, menghindari semua pantangan leluhurnya. Misalnya seorang wanita yang sedang mengandung pantang untuk menghilangkan nyawa sesama makhluk ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Makan sambil berdiri di depan pintu, berkata kasar, dan lain-lain. Sementara itu, di Gunung Penanggungan, siluman naga bumi direpotkan oleh permintaan naga raja
yang bersikeras ingin menjadi seorang manusia. Sebagai seorang ibu, Naga Bumi menyanggupi permintaan anaknya Nagaraja. "Pergilah ke Gunung Tengger, anakku. Carilah seorang wanita yang tengah mengandung 9 bulan. Ia bernama Rorowayi, istri dari Ki Samansaki. Amatilah perilakunya setiap hari. Carilah kesempatan supaya kau dapat masuk ke perutnya, menggantikan anak yang ada dalam kandungannya. Dengan demikian, kau akan menjadi seorang manusia dan berkuasa di bumi," kata Naga Bumi kepada anaknya Nagaraja. Sesuai dengan pesan ibunya, Nagaraja pergi ke Gunung Tengger. Rumah Rorowayi pun akhirnya ditemukannya pula. Setelah 2 hari lamanya mengamati perilaku Rorowayi, Nagaraja mendapatkan satu kesempatan. Ketika Rorowayi sedang menguap di depan pintu, ia lupa menutup mulutnya. Dengan cepat, Nagaraja memasuki perut Rorowayi. Sebagai manusia biasa, Rorowayi memang sedang sial. Malang nasibnya, ia lupa menjaga pantangan leluhurnya ketika sedang mengandung. Tak disangka, perilaku jahat Nagaraja diketahui oleh seorang pendeta sakti bernama Bagawan Nilakanta. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia segera mengambil bayi yang ada di dalam kandungan Rorowayi secara gaib sebelum dibunuh oleh Nagaraja. Bayi itu dimandikan dengan air gege oleh Begawan Nilakanta supaya cepat besar. Setelah besar, ia diberi nama Bambang Jatisrono. Dengan sabar, Begawan Nilakanta mengasuh dan mendidik Bambang Jatisrono. Ia diajari beberapa ilmu kanuragan, kesentosaan, kewiraan, dan kesaktian. Tumbuhlah Bambang Jatisrono menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, pemberani, dan sakti mandaguna. Pada waktu usia kandungan Rorowayi genap 9 bulan 10 hari, ia pun melahirkan seorang anak berwujud seekor naga kecil, jelmaan siluman Nagaraja. Rupanya kehendak Nagaraja tak dikabulkan oleh Dewata. Ia tak terlahir sebagai anak manusia, melainkan masih tetap sebagai anak seekor naga. Rorowayi berhari-hari tak sadarkan diri. Ki Samansaki berusaha menyingkirkan ular naga itu. Ia tak percaya bahwa anaknya lahir menyerupai seekor anak naga. Namun naga jelmaan Nagaraja marah besar. Sawah ladang mereka dirusak. Mereka merasa tak aman akibat ulah Nagaraja. Dalam semadinya, Bagawan Nilakanta mengetahui ulah jahat Nagaraja. Maka disuruhnya Bambang Jatisrono untuk menghentikan niat jahat Nagaraja. Bambang Jatisrono menemui Nagaraja di sarangnya. "Hai Nagaraja, urungkan saja niat jahatmu itu, kalau kau tak ingin mati di tanganku," kata Bambang Jatisrono. "Berani benar kau, hai anak muda. Kemarilah kau. Kau hendak kubunuh lebih dulu sebelum kau membunuhku," ujar Nagaraja dengan geramnya. Tiba-tiba Bambang Jatisrono diserang oleh Nagaraja. Untungnya ia cepat menghindar. Serangan yang kuat dan tiba-tiba itu akhirnya mengenai sebuah pohon gurda yang besar. Taring Nagaraja patah sebelah. Nagaraja mengerang kesakitan.
Kesempatan yang baik itu tak disia-siakan oleh Bambang Jatisrono. Dengan sigap dan cepat, ia menghunus sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Dengan tangkas, cepat dan tepat, serta hati-hati, ia menghujamkan keris yang tajam itu tepat mengenai ubun-ubun Nagaraja. Nagaraja pun tewas ketika bersimbah darah. Tubuhnya ditanam di dalam tanah. Naga Bumi yang mengetahui peristiwa itu sangat murka. Ia lalu mengejar dan menyerang Bambang Jatisrono. Ia bermaksud membalas dendam atas kematian anaknya, Nagaraja. Dari angkasa, Bagawan Nilakanta telah waspada. Sebelumnya ia telah mengawasi gerak-gerik naga bumi. Ketika Bambang Jatisrono diserang oleh naga bumi, Bagawan Nilakanta melepaskan senjata pamungkasnya berupa carang gading. Carang gading segera dipecutkan mengenai tubuh naga bumi. Naga bumi lumpuh tak dapat bergerak sama sekali. Naga bumi pun menyerah tanpa syarat. Ia meminta ampun kepada Bagawan Nilakanta dan berjanji tak akan mengganggu lagi keluarga Rorowayi di Gunung Tengger. Setelah Bagawan Nilakanta mengampuninya, ia pun pulang ke Gunung Penanggungan. Bagawan Nilakanta segera menceritakan kepada Ki Samansak dan Rorowayi bahwa Bambang Jatisrono sebenarnya adalah anak mereka. Dari awal hingga akhir, cerita Bagawan Nilakanta dapat dimengerti oleh mereka. Mereka mengucapkan terima kasih. Lebih-lebih mereka telah terbebas dari ancaman naga bumi. Akhirnya mereka hidup rukun dan damai di Gunung Tengger.